Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Putra Dewangga, NIM 10200110130, kelas HTND 2017. Saya akan menjawab pertanyaan dari MIT Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara. Nomor 1 itu, sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang menjadi pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, selanjutnya disebut TUN. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya kata UN atau kata UN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 2, yang dimaksud dengan penetapan tertulis bersifat konkret, individual, dan final dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sekarang menjadi pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan tata usaha negara menurut undang-undang apabila sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang mana mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditunjukkan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya. B. Poin kedua bersifat konkret. Artinya, objek yang diputuskan dalam kata UN itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Umpamanya keputusan mengenai rumah si A, usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Poin ketiga, individual. Artinya, keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seseorang, maka tiap-tiap nama orang-orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembongkaran atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena. Poin D, final. Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya keputusan penangkapan seorang pegawai negeri memerlukan penetapan atau persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Poin selanjutnya, objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sesuai pasal 1 angka 3 dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Namun ini ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung, dan pembatasan langsung bersifat sementara. Jadi poin selanjutnya, subjek PT-UN. Maka yang termasuk dalam subjek PT-UN adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak penggugat. Yang dapat menjadi pihak penggugat dalam perkara di pengadilan tata usaha negara adalah setiap subjek hukum, orang maupun badan hukum
yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara di pusat maupun di daerah sesuai pasal 53 ayat 1 junto pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, pihak tergugat. Pihak tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Merujuk kepada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Poin ketiga, pihak ketiga yang berkepentingan dalam menentukan pasal 83 Poin ketiga, pihak ketiga yang berkepentingan dalam ketentuan pasal 83 Undang-Undang PT-UN berbunyi, selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara. Jawaban nomor 3, kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut PT-UN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kompetensi relatif adalah suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa, penggugat atau tergugat, berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam pasal 6 dan pasal 54 pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Nomor 4, asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. A. Asas praduga resmetik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap resmetik atau benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang sedang digugat. Merujuk kepada pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. B. Asas pembuktian bebas. Hakim menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 186 BW KUH Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. C. Asas kearifan hakim. Kearifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 5863 ayat 1, ayat 2, pasal 80 dan 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 5 1986. D. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, ergo omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Nomor 5, perbedaan PT-UN dengan peradilan perdata. 1. Objek sengketa haper wak prestasi dan perbuatan melawan hukum haptun, keputusan tata usaha negara. 2. Para pihak yang bersengketa dan gugatan balik pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi penggugat asalkan dia cakap untuk bertindak hukum. Dia mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang awalnya berkedudukan sebagai tergugat dapat saja berinisiatif mengajukan gugatan baik, dan apabila gugatan balik itu diajukan maka pihak penggugat awal akan menjadi pihak tergugat gugatan balik atau yang biasa disebut rekonvensi. Sedangkan pada haptun, kedudukan penggugat dan tergugat telah ditentukan secara limitatif. Penggugat dan tergugat tidak boleh saling tukar kedudukan, sehingga akibatnya di dalam haptun tidak ada gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Jadi nomor 3, poin ketiga maksud saya, sikap hakim haper. Hakimnya pasif, pada haptun hakimnya aktif. Hal ini disebabkan karena
Dianggap kedudukan antara penggugat dan tergugat yang tidak seimbang di hadapan hukum, tergugat dianggap lebih kuat dan penggugat dianggap lebih lemah. Poin keempat, upaya perdamaian Harper. Di awal persidangan, hakim sudah wajib mulai mengajukan agar pihak yang bersengketa berdamai melalui mediasi. Tetapi pada Haptun tidak mengenal upaya perdamaian, tetapi penggugat dimungkinkan untuk mencabut gugatannya, merujuk kepada pasal 76. Poin kelima, tahap penyelesaian sengketa Harper. Sengketa perdana diselesaikan dengan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada Haptun untuk sengketa tata usaha negara ada dua penyelesaian sengketa, yaitu melalui upaya administratif, B. langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Nomor 6, tahap pemeriksaan sengketa di pengadilan Harper. Setelah gugatan didaftarkan dan memperoleh nomor registrasi perkara sengketa, langsung dapat diperiksa di muka persidangan. Tapi harus terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi untuk Haptun. Setelah gugatan didaftarkan dan memperoleh nomor registrasi, akan melalui 3 tahap pemeriksaan. Yang pertama, proses dismissal. Yang kedua, proses persiapan pemeriksaan. Proses persiapan pemeriksaan. Proses ketiga, pemeriksaan di muka persidangan. 7. Jumlah ganti rugi yang dapat dituntut Harper tidak dibatasi untuk Haptun. Jumlah ganti rugi dibatasi yaitu 150.000 sampai dengan maksimal 5 juta. Nomor 8, wewenang jurusita Harper. Wewenangnya untuk melakukan eksekusi real. Untuk Haptun, wewenangnya bukan untuk melakukan eksekusi real. Nomor 9, prodeo Harper. Prodeo dimintakan pada setiap tingkatan pengadilan Haptun. Prodeo cukup dimintakan pada satu tingkatan. Apabila dikabulkan, maka prodeo itu akan berlaku juga untuk tingkatan selanjutnya. Nomor 7, peraturan yang terkait dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai peradilan tata usaha negara di Indonesia dituangkan lagi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah melalui poin A, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan poin B, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nomor 7, menurut penjelasan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif adalah merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri, bukan oleh badan peradilan yang bebas, yang terdiri dari A. prosedur keberatan, B. prosedur banding administratif. Berdasarkan rumusan penjelasan pasal 48 tersebut, maka upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat, orang perorangan atau badan hukum perdata yang terkena keputusan tata usaha negara yang merugikan melalui badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan. Nomor 8, kapan suatu sengketa tata usaha negara bisa dilakukan upaya administratif atau banding? Upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, upaya banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan. B. Banding administratif juga kepada atasan dari pejabat yang telah menetapkan keputusan yang dimaksud. Poin C, tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan. Poin D, badan atau pejabat tata usaha negara menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya banding tersebut. Poin E, badan atau pejabat tata usaha negara berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif. Dalam hal banding administratif dikabulkan, maka badan atau pejabat tata usaha negara wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding. Akan tetapi jika permohonan banding administratif ditolak, maka badan atau pejabat tata usaha negara harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikan kepada permohonan banding. Nomor 9, di mana dilakukan gugatan ketika seseorang telah melakukan upaya banding administratif. Jadi, setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 itu tentang pedoman penyelesaian sengketa administratif pemerintah, setelah menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif bersifat wajib.
dan berlaku terhadap semua sengketa tata usaha negara. Penyelesaian sengketa tata usaha negara hanya dimungkinkan apabila seluruh upaya administratif telah digunakan. Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintah, setelah menempuh upaya administratif, ketika pihak penggugat tidak mengajukan upaya administratif, maka gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa menunggu alasan-alasan lainnya. Nomor 10, contoh kasus. Ex Andi, seorang pegawai PPPK di instansi pemerintahan Kota Makassar. Pada tahun 2020, Andi berdasarkan keputusan Wali Kota Makassar dimutasi dari tempat bekerjanya. Lantas upaya atau langkah apa yang harus ditempuh oleh Andi ketika keberatan dengan keputusan mutasi tersebut? Jika tidak sesuai dengan prosedur atau Andi keberatan dalam pemberian mutasi tersebut, menurut pemahaman saya, upaya yang dilakukan dengan melakukan upaya keberatan dengan cara mengajukan keberatannya atas dikeluarkannya putusan tata usaha negara kepada badan atau pejabat dikeluarkannya putusan tata usaha negara. Jika upaya keberatan administratif ditolak, maka lakukan banding administratif ini telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tadi. Nomor 11, Wali Kota telah mengesahkan perda tentang larangan bagi pegawai tentang cara berpakaian yang baik. Andi keberatan dengan perda tersebut. Upaya hukum apa yang dapat Andi lakukan? Contoh kasus lagi. Upaya yang dilakukan Andi dengan melakukan banding administratif. Jika perda kota dan peraturan wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak membatalkan perda kota dan atau peraturan wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan menteri dalam negeri membatalkannya. Batalan perda kota dan peraturan wali kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nomor 12, judul buku dan pengarang dari buku siapa yang? Judul buku saya itu Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan. Dikarang oleh Paulus Effendi Lotulung dari penerbit Salemba Humanika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.